Shalom, damai sejahtera beserta dengan setiap dari kita. Biarlah pagi hari ini sebelum kita membaca firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa, kami memohon Tuhan pimpin pada hari ini ketika kami membaca firman-Mu. Kami perlu belas kasihan dari Tuhan untuk boleh kemudian memahami, mengerti, dan mengerjakan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tema Gema hari ini adalah jagalah kemurnian dirimu. Terambil dari 1 Timotius pasal 5 ayat 17-25. Demikian firman Tuhan. Penatua-penatua yang baik pimpinannya tak patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang agar yang lain itu pun takut. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya, kupesankan dengan sungguh-sungguh kepadamu. Camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak. Janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang dan janganlah terbawa-bawa dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian dirimu. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Dosa beberapa orang mencolok seakan-akan mendahului mereka ke pengadilan, tetapi dosa beberapa orang lagi baru menjadi nyata kemudian. Demikian pun perbuatan baik itu segera nyata, dan kalau tidak demikian ia tidak dapat terus tinggal tersembunyi. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Saudara, bacaan Alkitab kita barusan terutama membahas para pemimpin gereja. Bagaimana Timotius harus bertindak kepada mereka yang bekerja dan melayani dengan baik, dan apa yang harus dilakukan kepada mereka yang berbuat salah. Sekalipun setiap orang dalam gereja harus saling melayani, bukan berarti mereka tidak perlu mendapat upah untuk pelayanan mereka. Kata upah dalam ayat 18 tidak selalu berarti gaji, karena tidak semua pekerja yang melayani jemaat bekerja penuh waktu. Ingatlah bahwa mereka yang melayani penuh waktu dan tidak memiliki penghasilan lain memerlukan upah untuk menopang kebutuhan kehidupan mereka. Untuk pekerja yang bekerja untuk mencukupi kebutuhannya sendiri, contohnya Rasul Paulus, upah bisa berwujud pemberian rasa hormat. Mereka yang kepemimpinannya baik, terutama para pengajar, perlu mendapat penghormatan ganda. Walaupun usia si pengajar masih muda, ia tetap perlu dihormati karena pengajarannya. Pada masa gereja mula-mula, para pemimpin gereja diteguhkan pelayanannya melalui penumpangan tangan di ayat 22. Demi nama Tuhan Yesus, sehingga mereka memegang otoritas Allah untuk mengajar. Oleh karena itu, mereka harus dihormati sepenuhnya. Anggota jemaat yang tidak menghormati otoritas yang diberikan Tuhan tentu tidak akan mau menerima didikan sang pengajar. Perhatikan bahwa orang tua Yahudi wajib mendidik anak-anak mereka dalam firman Tuhan. Sebaliknya, menurut hukum kelima, anak harus menghormati dan menaati orang tua mereka. Hukum ini berlaku dalam segala kondisi, khususnya dalam konteks keluarga umat Allah. Orang tua yang tidak mengenal Allah pun tetap harus dihormati selama mereka tidak menghalangi anaknya datang kepada Allah. Pengajaran yang benar menentukan apakah seorang pemimpin gereja patut dihormati atau tidak. Bacaan hari ini mengindikasikan bahwa tidak semua pengajar itu benar. Bahkan bisa ada pengajar sesat di dalam gereja. Kondisi ini selalu ada dalam gereja sampai saat ini. Beberapa gereja membius jemaat dengan khotbah yang mengesankan tetapi tidak mendidik, bahkan menyimpang dari kebenaran firman. Lalu bagaimana cara menilai suatu pengajaran benar atau salah? Dengan menjaga kemurnian hati agar tetap beriman kepada Tuhan, sungguh-sungguh mengenal Dia, dan senantiasa rindu belajar dan diperlengkapi oleh firman-Nya. Ketekunan belajar dan membangun kepekaan terhadap bimbingan Roh Kudus akan membuat kita bertumbuh dalam kesalehan dan dapat membedakan pengajaran yang benar dan yang salah. Saudara, apakah saudara selalu berusaha menjaga kemurnian hati dengan berusaha mengenal Allah dan mengikuti bimbingan Roh Kudus? Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman hari ini. Biarlah sungguh kami serius dengan iman kami ketika kami boleh mendapati hari ini, kami beriman, kami boleh benar-benar belajar tentang apa itu menjadi Kristen, termasuk mempelajari Alkitab dengan sungguh-sungguh, membangun relasi dengan sungguh-sungguh, sehingga dalam kehidupan kami tidak mudah disesatkan. Tuhan tolong kami, jaga kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara.